Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Rana Davia Fatin dengan NPM 240810801005. Di sini saya akan menjelaskan proyek akhir praktikum basis data dan penelusuran SQL. Pembahasan 1 yaitu ada create table, yang kedua ada insert data, yang ketiga ada update dan delete, yang keempat ada select, yang kelima ada group by dan order by, yang keenam ada join, any, dan axis, yang ketujuh ada view. Selanjutnya, di sini langkah pertama kita membuat database dengan menggunakan nama lengkap dan menggunakan database tersebut untuk bisa kita pakai. Nah, pada tahap ini saya membangun database dengan membuat tabel pelanggan dan barang, membuat pelanggan bila untuk menampung informasi pelanggan. Kemudian tabel barang sebagai tempat menyimpan data barang. Selanjutnya, kita buat tabel pemasok untuk mencatat informasi pemasok. Kemudian kita buat tabel transaksi penjualan yang mencatat aktivitas penjualan barang dan tabel transaksi pembelian yang mencatat pembelian barang. Selanjutnya, saya masukkan data pada tabel pelanggan bila dan barang, kemudian menggunakan query select untuk memeriksa datanya sudah dimasukkan atau belum. Selanjutnya, saya masukkan data pada tabel pemasok dan transaksi penjualan, kemudian menggunakan query select untuk memeriksa datanya sudah dimasukkan atau belum. Selanjutnya, saya masukkan data pada tabel transaksi pembelian, kemudian menggunakan query select untuk memeriksa datanya sudah dimasukkan atau belum. Update digunakan untuk mengubah atau memperbarui data yang sudah ada di dalam tabel. Delete digunakan untuk menghapus data dari tabel di database. Select saya gunakan untuk menampilkan data sesuai keinginan pengguna. Di sini saya menjalankan select dengan penggunaan biasa dan dengan query where. Tahap ini, penggunaan select dengan operator AND dan OR pada tabel barang dan pelanggan. Tahap ini menggunakan select dengan operator like and not between pada tabel barang dan pelanggan. Nah, selanjutnya ada group by dan order by. Group by berfungsi untuk mengelompokkan data berdasarkan nilai yang sama pada suatu kolom. Order by bertugas mengurutkan hasil akhir berdasarkan urutan yang diinginkan. Selanjutnya ada cross join. Cross join adalah untuk menggabungkan dua tabel dalam sistem perpustakaan dengan menghasilkan semua kemungkinan kombinasi data dari kedua tabel tanpa syarat penghubung. Nah, selanjutnya terdapat inner join. Inner join ini berfungsi menggabungkan dua tabel di sistem perpustakaan tetapi hanya menampilkan baris yang memiliki kecocokan data di kolom yang menjadi relasi foreign key. Selanjutnya ada full join. Di sini full join berfungsi untuk menggabungkan dua tabel dan menampilkan semua baris dari kedua tabel, baik yang memiliki pasangan maupun yang tidak. Selanjutnya ada any. Any digunakan untuk membandingkan suatu nilai dengan sekumpulan hasil subquery dan kondisi dianggap benar jika cocok dengan salah satu nilai yang muncul dari subquery tersebut. Selanjutnya terdapat axis. Axis digunakan untuk mengecek apakah hasil subquery memiliki data atau tidak. Selanjutnya di sini ada view. View berfungsi untuk membuat tabel virtual yang dibentuk dari hasil query select sehingga tampilan datanya menyerupai tabel biasa tetapi sebenarnya tidak menyimpan data secara fisik. Nah, di sini kita masuk ke pembahasan kedua. Di sini terdapat deskripsi variabel, ascending dan descending,
yang ketiga alias kolom, yang keempat nilai maksimum dan minimum, yang kelima ada nilai rata-rata, total, dan standar deviasi, yang keenam ada self join, subquery, 3 operator. Nah, di sini kita masuk ke deskripsi variabel. Yang pertama itu ada ID atau nomor identitas unik setiap baris data. Yang kedua ada kabupaten. Ada kolom kabupaten yang isinya nama kabupaten atau kota di Provinsi Lampung. Yang ketiga ada jumlah 2025. Itu adalah jumlah keseluruhan penduduk dalam ribuan pada tahun 2025. Yang keempat ada jumlah 2024, yaitu jumlah keseluruhan penduduk dalam ribuan pada tahun 2024. Nah, selanjutnya ada ascending dan descending. Ascending ini adalah nilai variabel yang disusun dari yang terkecil hingga yang terbesar. Sedangkan descending adalah nilai variabel yang disusun dari yang terbesar hingga yang terkecil. Nah, selanjutnya terdapat alias kolom. Alias kolom ini digunakan untuk memberikan nama baru pada kolom. Selanjutnya ada nilai maksimum dan minimum. Nilai maksimum itu jumlah penduduk menunjukkan daerah dengan populasi yang paling besar yang ada di dalam dataset. Yang nilai minimum adalah jumlah penduduk menunjukkan daerah dengan populasi paling sedikit yang ada di dalam dataset. Selanjutnya ada nilai rata-rata, total, dan standar deviasi. Rata-rata adalah jumlah penduduk menggambarkan sebaran penduduk per kabupaten atau kota secara umum dalam provinsi. Selanjutnya ada total. Total merupakan jumlah penduduk yang menunjukkan akumulasi keseluruhan penduduk dari seluruh kabupaten kota di dataset. Yang ketiga ada standar deviasi, yaitu menjelaskan tingkat penyebaran jumlah penduduk antara kabupaten atau kota di dalam dataset. Selanjutnya ada self-join. Self-join digunakan untuk menggabungkan tabel dengan dirinya sendiri berdasarkan kondisi tertentu. Selanjutnya ada subquery. Operator in bekerja seperti penjaga pintu kecil yang hanya membuka akses bagi nilai yang termasuk dalam daftar pembanding. Operator not in berfungsi sebagai penyaring yang menolak nilai apapun yang termasuk dalam daftar pembanding. Selanjutnya terdapat subquery exists. Exists digunakan untuk mengecek apakah subquery menghasilkan minimal satu baris. Sekian presentasi saya. Mohon maaf jika ada kurang. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.